Nama saya Nurul Mawatah Tanjung dengan NIM 16011119083. Salam Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan bagian pertama dari presentasi yang sudah kami kerjakan. Setelah melihat kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menangani kasus plagiarisme di Indonesia, kami merasa bahwa kebijakan-kebijakan tersebut masih dapat dikatakan cukup lemah untuk dapat melindungi seniman-seniman yang ada di Indonesia. Karena masih banyak sekali kasus plagiarisme yang belum tersentuh, yang merugikan banyak sekali seniman-seniman dan memberikan keuntungan pada pihak yang melakukan tindakan plagiarisme. Oleh karena itu, kami mengajukan beberapa kebijakan alternatif yang sekiranya dapat memperkuat kebijakan-kebijakan yang sudah ada, serta untuk mengurangi dan mencegah makin banyaknya kasus plagiarisme di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atif Muhammad Zaki dengan NIM 16011190146. Salam Pancasila. Kebijakan alternatif yang pertama, mengambil langkah preventif dengan memberikan pemahaman mengenai plagiarisme dan apresiasi dengan vokal kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai mahasiswa DKV, langkah preventif ini bisa direalisasikan dengan membuat sebuah platform di media sosial yang berisikan konten-konten seputar plagiarisme. Seperti contohnya, dengan memberikan penjelasan apa itu plagiarisme, sanksi apa saja yang didapat saat melakukan plagiarisme, lalu mengapa plagiarisme sangat merugikan banyak orang. Konten ini dapat dikemas secara menarik dan kekinian, sehingga dapat menarik perhatian audiens dengan harapan semakin banyak orang yang paham tentang plagiarisme. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Husain Satria Yuda Karbala. Di sini saya akan menjelaskan alternatif kedua, yakni form aduan. Pada platform ini, kita bisa bekerja sama dengan sejumlah lembaga pemerintahan dengan membuka form aduan jika ada seniman yang merasa karyanya telah diplagiat. Alasan kami membuka form aduan adalah karena di Indonesia cukup rumit untuk melaporkan tindak plagiarisme. Oleh karena itu, kami membuat sebuah langkah preventif yang lebih mudah dengan form aduan. Selain itu, form aduan diteruskan kepada lembaga yang berkaitan dan yang lebih memiliki wewenang untuk memberi sanksi kepada pelaku. Perkenalkan, nama saya Nika Renggani Vijayanti dengan NIM 160111914. Salam Pancasila. Yang ketiga itu dengan gencar memberikan pemahaman tentang apropriasi kepada semua kalangan, entah mereka adalah seorang pekerja seni maupun bukan. Untuk menghindari plagiarisme dapat dilakukan dengan kegiatan memberikan pengajaran kepada masyarakat secara umum dan juga mahasiswa desain secara khusus mengenai plagiarisme, yaitu dengan melalui media kreatif seperti iklan, pamflet, poster, maupun webinar dan seminar. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat tentang tindakan plagiarisme. Salam Pancasila. Nama saya Ali Habibullah, NIM saya 16011901992. Yang keempat adalah mengambil langkah untuk melindungi sebuah karya seni. Misalnya hak cipta pada sebuah karya seni lukis. Jika karya seni lukis terdapat hak ciptanya, maka sampai kapanpun, sekalipun seniman itu sudah tiada, maka siapapun yang melakukan tindakan plagiat akan terkena hukum plagiarisme. Lalu yang kelima adalah meminta pemerintah untuk melibatkan orang dari pakar seni dalam menilai, memutuskan, serta memberi sanksi dalam kasus plagiarisme. Maka hak perlindungan seperti itu tidak hanya melibatkan orang hukum saja, tetapi melibatkan orang dari pakar seni ataupun konsultan seni, khususnya pada bidang seni lukis. Hak cipta tidak berlaku jika tidak terdapat pakar seni di dalamnya. Perkenalkan, nama saya Nala Saris Fasumaya dari kelas DG 43A dengan NIM 16011900164. Salam Pancasila. Saya akan menjelaskan bagian terakhir atau bagian ke-6, yaitu sanksi tegas. Seorang korban plagiat bisa meminta sebuah negosiasi untuk karyanya yang telah diplagiat dan meminta ganti rugi secara materi kepada pelaku plagiarisme. Lalu, untuk hukumannya kepada pelaku adalah dengan memblokir akses semua konten pelaku plagiarisme. Melalui pengerjaan tugas ini, saya menyadari bahwa Pancasila bukan hanya sebagai landasan bernegara dan berbangsa saja, namun juga menjadi salah satu poin penting dalam dasar pengembangan ilmu. Melalui Pancasila, pengembangan ilmu di Indonesia sangat menjadi terkendali karena masih dibatasi oleh aturan-aturan
aturan yang membuatnya tidak melenceng dari norma dan etika, sehingga bahasa Indonesia benar-benar merupakan ilmu yang berkualitas, bermanfaat, dan berguna. Melalui penugasan ini, saya lebih memahami mengenai kaitan-kaitan yang terdapat dalam Pancasila, khususnya dalam bidang seni dan desain. Melalui penugasan ini, saya semakin memahami bahwa tindakan plagiarisme merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan sila-sila Pancasila, karena tindakan mencuri, mencontek, tidak bertanggung jawab, tidak menghargai karya orang lain, dan tidak jujur inilah yang menyebabkan Indonesia tidak mampu untuk berdiri tegak. Maka dari itu, dengan tugas ini, saya harap ke depannya bahwa Indonesia mampu untuk bebas dari plagiarisme. Dari penugasan ini, hal yang dapat saya pelajari adalah untuk lebih menghargai serta mengapresiasi karya seni yang ada di luar sana, baik karya seni digital ataupun tradisional, dan juga meningkatkan semangat dalam berkarya serta melaksanakannya dengan sepenuh hati. Catatan yang saya dapatkan dari topik plagiarisme ini adalah bahwa tindakan plagiarisme sangat ditentang dan sangat jauh dari aspek yang ada dalam sila-sila Pancasila. Plagiarisme juga merugikan banyak kalangan, seniman, desainer, dan pekerja seni lainnya. Melalui penugasan ini, saya jadi lebih bisa memahami bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur seluruh penyelenggaraan negara. Bahkan sampai kasus plagiarisme pun juga diatur dalam sistem hukum kita. Tugas kita sebagai generasi muda adalah terus mengamalkan Pancasila dalam setiap sendi kehidupan kita, mulai dari dalam diri sendiri, karena perubahan yang besar lahir dari perbuatan yang kecil. Salam Pancasila.